Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masihatul Alimah, NIM 74. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi hubungan etika, moral, dan ilmu pengetahuan. Etika yang menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan, sehingga menjadi sumber pijakan berperilaku yang benar. Etika atau akhlak berujung pada masalah perilaku tersebut, maka ketika ia melakukan sesuatu aktivitas dalam kehidupannya, akan menunjukkan sikap sebagai cermin etika yang diberlakukannya. Menurut Imam Ghazali, etika adalah keadaan yang bersifat batin, di mana dari sana lahir perbuatan dengan tanpa berpikir dan tanpa dihitung resikonya. Etika juga berbicara tentang baik buruk, tetapi konsep baik buruk dalam etika bersumber kepada kebudayaan. Sementara konsep baik buruk dalam ilmu akhlak bertumpu pada konsep wahyu. Meskipun akal juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Sedangkan kata moral, meski sering digunakan juga untuk menyebut akhlak atau etika, tetapi tekanannya pada sikap seseorang terhadap nilai, sehingga moral sering dihubungkan dengan kesusilaan atau perilaku susila. Moral dan etika berbeda dengan akhlak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak, walaupun terambil dari bahasa Arab yang biasa diartikan tabiat, perangai, kebiasaan, namun kata seperti itu tidak diketemukan dalam Al-Quran. Akhlak adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa. Dari timbulnya perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Jika hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan yang baik, lagi terpuji oleh akal dan syara, dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya, bila perbuatan yang buruk, maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk. Manusia pada dasarnya ditabiati oleh akhlak. Maka manusia memiliki ilmu, dengan ilmunya itu segala aktivitas kehidupan dilandasi dengan ilmu yang didasari oleh akal. Ilmu bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mencapai hasrat akan kebenaran itu berimpit tanggung jawab secara agama. Sebenarnya ilmuwan dalam gerak kerjanya tidak perlu memperhitungkan adanya dua faktor, yaitu ilmu dan tanggung jawab. Karena yang kedua itu melekat dengan yang pertama. Dengan tanggung jawab itu berarti ilmuwan mempunyai etika dalam keilmuannya. Ilmu yang melekat dengan keberadaban manusia yang terbatas, maka dengan ilmu hasrat keingintahuan manusia yang terdapat di dalam dirinya merupakan petunjuk mengenai kebenaran yang transenden di luar jangkauan manusia. Selanjutnya ada pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Kode etik pada hakikatnya merupakan sebuah landasan moral. Ia adalah kumpulan dari nilai moral yang ditulis dalam suatu aturan tentang etik. Namun, moral itu tidak hanya moral secara universal, namun terdapat nilai-nilai moral khusus yang dimiliki tiap-tiap profesi. Moralitas memiliki dua unsur, yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak imparsial. Penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yaitu yang pertama ada pelanggaran kode etik disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban. Jika unsur moralitas yang pertama adalah alasan yang baik,
Bagaimana bisa kita bisa bermoral ketika kita tidak bisa mendasari perbuatan kita dengan alasan yang baik? Penyebab yang kedua, ada pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Ketika kita menjadi sentralistik, kita cenderung akan mengabaikan segala variabel eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik. Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang rasional dan semua hanya bertumpu kepada bagaimana perasaan kita pribadi ketika kita melakukan tindakan tersebut. Padahal perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari stigma keegoisan ataupun budaya kita. Penyebab yang terakhir adalah sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Memang benar, sejatinya manusia adalah makhluk yang terlalu berlebihan. Ketika kita menjadi bagian dari konsumerisme, kita akan selalu menghabiskan materi yang kita miliki untuk memenuhi sisi konsumerisme kita. Pelanggaran etik akan terjadi ketika sifat konsumerisme itu telah padahal kita masih memilikinya. Hal ini yang membuat kita buta arah dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat itu. Bahkan jika kita harus melanggar etika, lebih jauh melanggar hukum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.